Sambil berdiri kita baca satu bagian firman Tuhan terdapat dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 34. Kita baca bersama-sama sebagaimana biasa. Kami baca ayat genap, jemaat silakan baca. Maaf, saya baca ayat ganjil, jemaat silakan baca ayat genap. Berbunyi demikian, Matius pasal 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti dalam ibadah Advent yang ketiga. Advent adalah bahasa Latin terdiri dengan dua kata. Ad adalah tu, kepada. Adventus adalah come, datang. Maka artinya kedatangannya. Di dalam sejarah gereja, istilah ini dipakai khusus untuk kedatangan Mesias. Maka waktu musim Advent adalah waktu menunggu kedatangan Mesias. Baik yang pertama kali maupun yang kedua kali. Yang pertama kali dan kedua kali kedatangan Mesias sangat berkontras. Yang pertama, Mesias telah datang sebagai bayi di palungannya. Tapi akan datang di dalam awan dan malaikat-malaikat di dalam kemuliaannya. Waktu banyak orang Yerusalem, Tuhan Yesus masuk terakhir, mereka menyambut Hosana, Hosana. Tapi segala bangsa akan menyambut Mesias dengan meratap. Mesias yang pertama dihakimi dan dibunuh di atas kaisar. Tapi Mesias yang akan datang untuk menghakimi segala kuasa di dunia. Juru selamat dan juru hakim, itulah
Mesias yang begitu banyak dinubuatkan. Seperti dalam perjanjian lama, suka disebut nubuatan tentang kedatangan Mesias yang kedua kali jauh lebih banyak daripada tentang kedatangan pertama. Dan biasanya di dalam nubuatan kedatangan Mesias tercampur baik untuk yang pertama dan yang kedua. Maka kita perlu merenungkan firman Tuhan khusus tentang kedatangan Mesias dengan dua mata. Artinya, kedatangan pertama kali sebagai penebus dosa, sebagai domba penderitaan. Dan satu dengan sudut Mesias akan datang. Pamannya, Yesaya pasal 9 ayat 5-6 sangat terkenal sebagai nats ibadah Natal. Sementara kita ingat lagi, baca kembali, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Ayat 6, Raja damai besar kekuatannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan menkokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Allah, Tuhan semesta, Allah akan melakukan hal ini. Disebut Mesias akan datang sebagai anak. Jadi kedatangan pertama kali. Tetapi kita baca baik-baik ini dan merenungkan kata-kata. Jauh lebih banyak tentang kedatangan kedua kali. Disebut lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Disebut Allah yang perkasa. Besar kuasanya. Bagaimana kita baca 4 kitab Injil kehidupan Mesias yang pertama. Semuanya ini kuasanya, kekuatannya secara rohani. Tidak pemerintahan, kuasa, dan kekuatan dunia. Maka di dalam nubuatan Mesias, kedatangan Mesias, lebih banyak dan jelas tentang kedatangan kedua kalinya. Tadi kita baca Yesaya pasal 40 ayat 10 sebagai nats pembimbing. Allah itu, Tuhan itu datang dengan kekuatan dan dengan tangan berkuasa. Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi Mesias datang dengan tangan besi kuasa untuk menghakimi. Dan dalam Daniel, kitab Daniel pasal 7, paling banyak tentang anak manusia, yaitu Mesias akan datang. Baik sebagai juru selamat, tapi sebagai juru hakim.
hanya kita lihat beberapa ayat yang terkenal. Daniel pasal 7 ini disebut inti, pusat dari seluruh kitab Daniel. Bahkan pasal 7 kitab Daniel ini adalah salah satu puncak dari seluruh Alkitab. Ini perkataan dari penafsir kitab Daniel yang sangat terkenal, J.G. Baldwin katakan demikian. Mengapa kita melihat ayat 9 dan 10 Daniel pasal 7 kita baca bersama-sama. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda api berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dari mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani. Dan 100 kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukakannya kitab-kitab. Disebut kekuasaannya, kemuliaannya, kekuasaan sebagai raja. Yang lanjut usia adalah lambang pencipta semesta alam, Allah Bapa. Dan kita ingat sudah selesai pelajaran kitab Wahyu. Kalau kita ingat Wahyu, segalanya ini nubuatan tentang Mesias ini terwujud. Kalau kita ingat Wahyu pasal 21-22 tentang bumi yang baru, langit yang baru. Ada takhta Allah Bapa, takhta Allah tertinggal dari hadapannya mengalir apa ya? Air hidup. Menghidupkan segalanya. Tapi kita di sini melihat bagaimana Allah Mesias datang dari Allah Bapa sendiri, dari kursinya, takhtanya mengalir apa? Aliran api. Api dulu datang menghakimi, membersihkan untuk datangnya air yang hidup dan kekal. Ayat 13-14 Daniel pasal 7 kita melihat ayat 13 dan 14 kita baca bersama. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepada kekuasaannya, ialah kekuatan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kuasa di atas segala kuasa diserahkan dari Allah Bapa kepada Allah anaknya, Mesiasnya. Untuk apa? Berkuasa dan menyerahkan kuasanya kepada umatnya. Kita ingat kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat 7 tentang
kerajaan seribu tahun. Begitu nyata akan terwujud nubuatan demikian. Nubuatan demikian belum terwujud. Di dalam perjanjian baru belum kelihatan. Semuanya ini akan terwujud melalui Mesias akan datang kedua kalinya. Berdasar nubuatan-nubuatan demikian yang begitu banyak dan jelas dalam perjanjian lama. Perjanjian baru merespons atau meneruskan nubuatan-nubuatan itu. Seperti Yohanes pasal 5 ayat 26-27, Tuhan Yesus berkata, Yohanes pasal 5 ayat 26 dan 27 kita baca bersama. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Mesias yang disebut anak manusia datang untuk apa? Menghakimi segalanya. Matius pasal 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita baru saja belajar dalam kitab Wahyu pasal 20. Setelah kerajaan 1000 tahun datang, Mesias yang berkuasa bersama-sama dengan umatnya memerintah, menguasai. Setelah itulah iblis yang diikat bisa sebentar lagi melawan Tuhan. Tapi melalui peperangan Gog Magog, iblis dilemparkan ke api kekal. Dan semua orang mati dibangkitkan. Untuk apa? Itulah sesuai dengan perkataan. Semua dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Kita sudah belajar. Syukur waktu itu kita tidak ada. Tidak ada. Kita tidak usah khawatir. Karena sudah ada di dalam kemuliaan. Sebagai apa? Pengantin Kristus. Memakai jubah putih mulia. Itulah perbuatan-perbuatan benar di dunia. Dan satu lagi Matius pasal 19 ayat 27 dan 8. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikat aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Semuanya perkataan demikian, janji, nubuatan Tuhan Yesus akan terwujud di dalam kerajaan 1000 tahun. Maka kita ingatlah, tahun ini, bukan tahun ini saja, sudah hampir 3 tahun kita belajar
kitab Wahyu. Jadi sekarang berdasar nubuatan-nubuatan demikian tentang Mesias yang datang dan akan datang. Apa yang dinubuatkan dalam penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu begitu jelas akan terwujud. Maka saya ajak Bapak Saudara sekalian sekali lagi dalam masa Advent ini baca kembali kitab Wahyu dari tidak usah semuanya dari pasal 18, 19 sampai 22. Kita melihat, ingat bagaimana Mesias akan datang. Di dalam kemuliaan, yaitu malaikat-malaikat yang tidak terhitung. Datang Mesias naik kuda putih dengan pedang firman Allah. Menghakimi Babel besar, lambang kekuasaan pemerintah. Babel memang kita dulu belajar, bukan hanya negara Babel saja. Ini lambang kekuasaan pemerintah. Baik negara Babel, setelah itu Persia, Greka, Makedonia, dan pada waktu ditulis Wahyu ini adalah Roma. Itulah pemerintahan yang menguasai dunia. Dilambangkan Babel besar. Dan disebut pelacur besar. Lambang kekuasaan agama. Menguasai manusia secara agama. Begitu besar kuasanya, maka disebut pelacur besar. Mempengaruhi raja-raja, seluruh bangsa. Dan kita ingat, kekuasaan dunia ini dilambangkan dengan dua binatang. Binatang dari laut, itulah lambang kekuasaan pemerintahan, politik, ekonomi, dan masyarakat. Satu lagi, binatang dari daratan. Itulah disebut nabi palsu. Kuasa di atas agama. Mesias datang dengan naik kuda putih, dengan pedang berhunut, membunuh mereka, memusnahkan mereka, melemparkan ke api kekal. Barulah kerajaan 1000 tahun datang. Maka kita ingat kembali, semua kita belajar di kitab Wahyu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan setelah kerajaan 1000 tahun akan apa yang terjadi dalam pasal 20 dari ayat 8. Itulah iblis dihakimi total, dilemparkan api kekal. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan semuanya dibangkit dari lautan, dari kematian, dan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Tadi kita sudah menyinggung, baik dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 dan 13. Setelah itulah apa yang terjadi.
datang dah. Penghakiman agung dan terakhir, bersihkan dunia, diubah, didatangkan dari langit Yerusalem baru, bumi baru, langit baru. Inilah pasal 21 dan 22. Mesias datang dengan upahnya, membalas baik kepada orang yang tidak ada nama dalam kitab hidup dan kepada umatnya. Nubuatan kitab Wahyu yang kita sudah mempelajari cukup teliti. Itu bukan sekedar penglihatan Yohanes. Inilah rancangan Allah dari perjanjian lama, sekian banyak bernubuat tentang kedatangan Mesias Juru Selamat dan kedatangan Mesias sebagai penghakim. Berdasar firman Tuhan itu kita merenungkan betapa indahnya, berartinya, besarnya kedatangan Yesus menebus dosa kita, membenarkan kita, dan selama hidup di dunia ini boleh sama-sama dengan Yesus yang berkuasa, kuasa rohani, kuasa firman Tuhan, dan menyambut Mesias datang. Di atas bahunya ada kekuasaan. Dengan tangannya besi, kuasa, kekuatan untuk menghakimi segala kuasa yang ada di dunia. Maka kita merenungkan. Makin dekat dengan Natal 1 minggu lagi. Seperti kalau di Eropa, katanya kalau Advent, lain seperti di Jepang ini rame-rame ini. Seperti negara Jerman, ya terkenal sebagai negara besar budaya Kristen. Itu ada teman saya satu misi di Jerman. Dia katakan, kalau di Jerman sudah dekat Natal, 1 bulan ada gereja yang mengadakan puasa 3 kali seminggu. Tidak semuanya, tapi pada umumnya baik di gereja atau di luar ada konser Advent Natal. Temanya selalu bertobatan, selalu diragukan, dinyanyikan seperti kantata dari Bach berjudul bertobatan. Karena mereka menyiapkan hati, mengingat kedatangan Mesias pertama. Sungguh siap mengingat, menerima Mesias sebagai Juru Selamat dengan bertobat. Dan di gereja, dari mimbar, suka disampaikan firman Tuhan tentang Mesias akan datang. Demikian kita juga memikir, mengingat, menyiapkan hati, menyambut, merayakan kedatangan Mesias pertama. Persiapan utamanya apa? Tuhan datang pertama kali mengatakan waktunya sudah dekat. Kerajaan Allah sudah datang. Bertobatlah. Injil kerajaan
Maka masa Advent bagi orang Kristen adalah satu persiapan bertobat di hadapan Tuhan yang sudah datang sambil mengingat yang akan datang. Bagaimana firman Tuhan menasihati kita secara langsung, kita mau cek. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39, kita ingin memperhatikan nasihat untuk menantikan Mesias yang akan datang dari Tuhan Yesus sendiri. Kita baca bersama. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bah. Dan mereka tidak akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menerapkan mereka. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia. Kita baca ayat ini bagaimana Ibu Bapak mengasosiasikannya. Ayat ini waktu zaman Nuh tidak mau memperhatikan firman Allah. Nuh sudah siap bahtera. Banyak orang ketawa. Tidak peduli. Maka mina berpesta. Apakah tidak mudah mengasosiasi keadaan budaya Jepang ini? Natal. Hanya makan pakai rame-rame. Padahal orang mudanya terpengaruh budaya jelek ini. Natal adalah hidup sama dengan pacarnya. Maka hotel-hotel penuh. Sudah firman Allah. Sebelum Tuhan datang, sudah 1.500 katakan. Zaman Nuh. Pada masa kini juga sama. Zaman Nuh. Begitu banyak orang tidak peduli. Tidak mau mendengar. Padahal mengorok pula. Saya kemarin baca koran kaget. Keterangan tentang buku-buku terbit baru. Satu buku saya terkaget. Wah, masa. Judulnya Kristus to Se. Kristus dan seks. Hah? Isinya apa? Kristus sebenarnya ini banci. Dari sudut begitu baca hubungan dengan Maria, dengan Yohanes, Yakobus, Petrus, cocok katanya. Ini bukan orang sembarangan. Profesor Kyoto University. Inilah dunia. Tidak memperhatikan, tidak serius tentang kesudahannya, bahkan mengorok. Inilah dunia sejak zaman Nuh sampai sekarang, kenyataan. Maka Tuhan Yesus berjaga-jagalah, jagalah, hati-hatilah. Dan Rasul Paulus kirim surat kepada orang Kristen di kota metropolitan zaman itu Roma. Begitu menasihati. Di tengah-tengah budaya Roma, budaya Greka,
mengatakan demikian. Di tengah-tengah banyak kota. Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Nasihat yang begitu konkret. Hari ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu mari kita mengenakan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Agustinus yang saleh sebagai ahli teologi pada zaman dulu melalui firman Tuhan ini bertobat. Jadi hidupnya begitu jelek. Dia melalui ayat-ayat ini. Surat Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Dia bertobat. Akhirnya dia jadi ahli teologi Alkitabiah. Maka orang Kristen mengingat kedatangan Yesus yang pertama dan menyiapkan diri untuk kedatangan Mesias yang kedua kali. Bukan saja hanya ke dalamnya, tetapi keluarnya ada tugasnya, misinya. Tuhan Yesus berkata, pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk, semua orang. Semua orang artinya orang yang sudah beragama, orang yang sudah merawang, menguruk, semua manusia perlu mendengar Injil. Di Jepang, kesempatan Natal adalah paling baik untuk menginjili, menjelaskan tentang Yesus. Karena orang Jepang semua senang Natal. Kecuali orang komunis dan orang soka kakai, fanatik. Mungkin mereka tidak mau merayakan Natal. Tapi 90% orang Jepang senang Natal. Karena rame, karena ada sare-sarenya. Ada suasana mulia. Walaupun ada pohon terang, tapi hatinya tidak terang. Pohon terang berhias begitu mewah, tapi dalam keluarga gelap. Ada kesempatan. Natal adalah hari kelahiran Yesus. Dan kemarin juga saya nonton TV lucu ini, pelawak 2 orang. Tanya, kamu tahu hari Natal itu hari apa? Satu bilang, enggak tahu lah, makan kue kah? Pasang pohon terang kah? Macam-macam. Satu bilang, kamu bodoh. Hari Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Katanya, katanya. Hanya sampai situ. Tidak ada keterangannya. Yesus lagi untuk apa?
Bapak saya sekalian, banyak orang Jepang ingin tahu. Datang, Yesus lahir. Mereka tahu sampai di Bethlehem. Lahir di Bangkuang. Karena ada lagunya kan. Chiyoshiko no yoru. Tahu mereka. Tapi datang untuk apa? Untuk Anda. Itulah dosa Anda ditebus. Kehidupan Anda diterangkan. Tujuan kehidupan Anda, maksud, goal kehidupan Anda kekal. Dunia baru, bumi baru, langit baru, esan baru datang. Bukan kita masuk ke surga, surga datang kepada Anda. Inilah kesempatan Natal di Jepang. Tuhan Yesus berkata, Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia dan jadi saksi kepada segala bangsa. Sesudah itu kesudahannya datang. Maka Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kamu adalah saksi untuk pertobatan dan pengakuan. Maka masa Advent Natal ini bagi kita orang Kristen betapa berartinya. Seperti di gereja atau orang Kristen di Jerman menyiapkan hati. Apa yang Tuhan tunjuk, kita bertobat. Apa yang perbuatan keadaan, apa yang ada merasa tidak layak sebagai umat yang namanya tercantum di kitab hidup. Kita waktu mengintrospeksi diri sendiri. Dan kita mengingat Mesias akan datang. Di situ ada satu tanda nyata, yaitu pengharapan. Sudah kita tahu goalnya, kesudahannya, dunia barunya, penciptaan kembalinya, sudah kita tahu. Maka disitulah kita boleh memiliki arti hidup, tujuan hidup. Di dalam keadaan apapun, tetap memiliki pengharapan, kekuatan dari Tuhan. Sekali-sekali saya kutip dari buku Viktor Frankl, Ahli Jiwa, yang bertahan 4 tahun di Auschwitz di dalam penganiayaan luar biasa dari Nazi. Dia di dalam buku katakan demikian. Di dalam keadaan begitu susah, orangnya banyak, penuh dengan mayat, tapi ada masih hidup. Mereka adalah ciri khasnya semua yang masih hidup bertahan sampai akhir adalah yang mempunyai harapan. Dan ada 2 macam harapan, dia katakan. Harapan depan dan harapan kekal. Harapan depan artinya walaupun disiksa, tapi sering ingat, saya ada keluarga, saya ada istri, saya ada ketemu, bisa makan lagi. Ingat, pengharapan ada depannya. Tetapi banyak tidak terwujud.
kehidupan kekal. Ada kehidupan kekal. Ada kemuliaan kekal. Kerajaan surga yang kekal. Maka Frankl katakan, di dalam Auschwitz pun ada yang mampu karena ada pengharapan. Kita ada banyak tantangan, kesulitan di Jepang, tapi kalau diperbandingkan dengan Auschwitz, tapi ada sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan, karena sudah kita masuk dalam kerajaan pertama kali dibawa oleh Mesias, mengharapkan kerajaan yang akan datang. Kita hidup di tengah-tengahnya, maka apa yang terjadi, ada masalah apapun, kita tetap bersyukur karena Mesias sudah datang, sudah menebus dosa, sudah memberi kebenaran, hidup yang kekal. Itu bukan hanya pengharapan kosong, begitu konkret dalam kitab Wahyu, maka kehidupan kita merasa makin dekat Tuhan Yesus, firman Tuhan, dan bertobat dan bersaksi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia Tuhan Yesus yang tidak terbatas dan nyata dan konkret. Sekarang kami boleh di tengah-tengah Tokyo ini menyembah Tuhan sebagai ibadah Advent yang ketiga. Terima kasih ada kesempatan kami boleh bertobat di hadapan Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Dan Tuhan boleh kami lebih bersemangat hidup dengan sukacita karena ada pengharapan. Pengharapan yang dekat, pengharapan yang kekal. Tuhan makin melengkapi umat-Mu sebagai jemaat ketiga di Tokyo dan di seluruh Jepang. Dan boleh sebagai umat yang memberitakan Injil ke seluruh dunia, bersaksi ke segala bangsa-bangsa, memberitakan Injil segala makhluk. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari kadang kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.